Agustinus setelah kemarin apa namanya diminta untuk sharing bersama dalam kegiatan pagi ini. Baik, terkait dengan niat bekerja, memperbaiki niat, kita berangkat dari yang namanya satu ayat yang tadi kemudian di mukadimah saya sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa tujuan penciptaan manusia itu cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tidak Allah ciptakan, tidaklah aku ciptakan kata Allah Subhanahu wa taala jin dan manusia itu kecuali satu tujuan di penciptaan itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun bentuk aktivitas hidup kita di dunia ini, maka semestinya sebagai seorang muslim itu harus kemudian bernilai ibadah. Karena itulah tujuan utama dari penciptaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Dari banyak aktivitas yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini, salah satu di antaranya adalah aktivitas bekerja. Tentu bagi seorang muslim, aktivitas bekerja itu harus menjadi salah satu aktivitas yang di dalamnya bernilai ibadah. Nah, sedangkan ibadah yang kemudian bagaimana agar seorang itu bisa bernilai ibadah, maka tentu harus memiliki beberapa ketentuan dan syarat ketentuannya. Namun sebelum ke sana, apa namanya, saya ingin melihat dari dari aspek yang berbeda, aspek yang berbeda terkait dengan kehidupan kita pada hari ini. Jadi ada istilah bahwa hidup itu takkan pernah menjadi mudah. Dulu ketika kita masih SD misalkan menganggap bahwa sekolah itu berat sekali ketika SD, apalagi ketika harus bangun pagi hari Senin, setelah sebelumnya harus libur, harus siap datang ke sekolah, rasanya malas sekali itu untuk kembali sekolah. Tapi kata anak SD katanya nggak lama, mungkin hanya 6 tahun. Nanti setelah lulus dari SD masuk SMP, insya Allah hidupnya akan lebih mudah. Nyatanya setelah lulus SD masuk SMP ternyata faktanya berbeda, justru aktivitas hidupnya semakin semakin susah, dia pelajarnya semakin tambah, pulangnya makin sore, kemudian banyak aktivitas tambahan. Kata anak SMP, tenang, cuma 3 tahun, nanti setelah lulus SMP masuk SMA hidup saya pasti akan lebih mudah, karena ada istilah masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Kemudian masuk SMA, apa yang kemudian dirasakan justru tidak yang diharapkan. Justru yang kemudian terjadi, justru hidup mereka, hidup dia merasakan hidupnya yang susah. Pelajaran yang makin banyak, harus pulang sore dan segala macam. Kata anak SMA, nanti kalau lulus SMA, masuk kuliah, hidupnya akan lebih mudah. Setelah masuk kuliah, ternyata jauh daripada yang harapan. Bahkan ada istilah ketika pagi makan mie instan, siang makan mie instan, itu malam makan mie instan, seminggu dari sana kena tipas kan itu istilahnya. Jadi nggak bisa disebut sebagai mahasiswa orang-orang yang kuliahan kalau belum ngerasain yang namanya tipes dulu gitu maksudnya. Apalagi kiriman dari orang tua telat datang. Itu beberapa pengalaman yang kemudian ternyata nggak semudah yang kita bayangkan. Ketika anak kuliahan bilang, tenang cuma 4 tahun selesai kuliah, nanti setelah kuliah kemudian eh, bekerja, pasti insya Allah hidup saya akan lebih mudah. Pada faktanya kita tanya saja kepada teman-teman atau bapak-bapak semuanya, apakah bekerja pada hari ini saat ini mudah sebagaimana yang kita harapkan atau justru sebaliknya. Atau bahkan ketika kemudian berpikir, nanti kalau sudah menikah hidup akan menjadi indah. Justru ketika hidup itu kemudian dijalani, pernikahan itu jalani, maka justru banyak aktivitas beban yang kemudian harus kita lakukan dalam kehidupan. Artinya hidup ini tak akan menjadi mudah, tetapi harapan dari manusia itu menginginkan hidupnya jadi mudah, tetapi kenyataan yang harus dia lakukan justru harus dijalani dengan susah payah. Ambil contoh misalkan, mohon maaf, saya mengambil contoh-contoh yang kemudian bisa kita lihat fakta kita dalam kehidupan kita. Misalkan pekerjaan sebagai, mohon maaf, bapak kuli panggul misalkan di pasar-pasar. Kita mungkin bisa membayangkan sehari yang didapatkan dari bapak kuli panggul itu mungkin sekitar 50.000 mungkin. Tetapi 50.000 ini ketika kita tanya apakah penghasilan itu sehari 50.000 cukup nggak untuk menghidupi keluarga dan istrinya misalkan, pasti tidak akan pernah cukup. Tetapi kenapa Bapak itu selalu terus melakukannya, menjalaninya? Ini menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan itu tidak semudah yang dibayangkan. Dan kenapa Bapak itu kemudian terus melakukan? Karena dia berharap ada kehidupan yang lebih mudah, kehidupan yang lebih indah. Tapi faktanya tidak demikian.
atau bapak-bapak ojol atau ojek online, ojek pangkalan, mereka harus berpanas-panasan, mereka harus kemudian apa namanya kehujanan, mereka terus tetap menjalani karena ada harapan agar hidupnya itu menjadi lebih mudah, meskipun ia harus jalani dengan susah payah. Atau kemudian bapak-bapak yang bekerja sebagai tukang tambal ban bocor di pinggir-pinggir jalan, mereka mencari rezeki itu dengan menunggu ban-ban yang bocor di pinggir jalan. Bahkan kalau di Jakarta sampai-sampai ketika ingin mendapatkan itu, di Jakarta tuh suka ada tebar apa namanya? Tebar Aku. paku, tebar paku. Bahkan ketika ada dari Dinas Perhubungan yang kemudian berupaya untuk membersihkan jalanan dengan magnet itu banyak sekali berkilo-kilogram, berton-ton apa namanya? Paku yang didapatkan. Ini membuktikan bahwa begitu kerasnya kehidupan itu, segera untuk mendapatkan penghasilan. Atau kemudian kita misalkan ada orang yang juga dengan ojek payungnya. Dulu saya ada pengalaman ketika berangkat dari Banjar ke Bandung, kemudian turun di Terminal Cicahem. Waktu itu sudah sore, kemudian mau sholat asar, hujan sangat lebat. Ketika saya turun dari bis itu, lihat ada anak yang menawari ojek payung. Maka saya ambil, minta antar ke musola di Terminal Cicahem itu. Kemudian sambil sambil berjalan saya tanya ke anak tersebut, Dek, masih sekolah atau enggak? Masih, Kak. Kelas berapa? Kelas 5 SD. Kok mau-maunya hujan-hujan lebat seperti ini kok seperti ini? Jawaban anak itu membuat saya berpikir itu berkaget bahwa katanya kalau nggak seperti ini saya nggak dapat uang untuk jajan, bahwa kalau nggak seperti ini saya tidak bisa bantu ibu dan segala macam. Ini membuktikan bahwa kehidupan ini sangat keras dengan bentuk berbagai macam bentuk pekerjaannya. Atau mungkin kalau kita berangkat ke Bekasi, ada di daerah Bantar Gebang, di sana tempat apa namanya pembuangan sampah, bahkan gunungan sampah lebih besar di gunung itu bukit, saking banyaknya. Di sana banyak orang-orang yang mencari penghasilan dengan mengumpulkan rongsokan-rongsokan. Bahkan tidak jarang banyak korban jiwa yang karena tertimbun tumpukan sampah. Tapi mereka tetap melakukannya setiap hari walaupun ada resiko mereka akan tertimbun longsoran sampah. Kenapa seperti itu? Karena ada harapan kehidupan mereka dengan kehidupan yang indah, tapi mereka harus jalani dengan susah payah. Atau juga mungkin pekerja TKI, tenaga kerja Indonesia yang Masya Allah perjuangan untuk keluarga luar biasa harus meninggalkan kampung halaman jauh-jauh ke luar negeri. Itu kalau tidak ingin ada kehidupan yang lebih indah bagi kehidupan keluarga dan dirinya, maka dia tidak mungkin akan pergi jauh-jauh. Tapi begitulah yang kemudian dia jalani. Atau pekerja pabrik yang luar biasa mengorbankan waktu yang begitu panjang untuk bekerja. Atau mungkin di Jakarta terkait dengan macet-macetan. Jadi ada survei di Jakarta tuh berangkat kerja pagi 2 jam, pulang dari kantor ke rumah itu 2 jam. Jadi hampir di jalan itu 4 jam. Tapi orang Jakarta itu pasti melaluinya setiap hari. Meskipun dia sudah paham betul ketika dia berangkat dia akan terjebak kemacetan. Kenapa dia tetap dilakukan? Karena itu kemudian dia menginginkan kehidupan dia ingin menjadi lebih mudah. Atau ketika menjadi seorang karyawan tidak jarang juga kemudian dia mendapatkan apa namanya perintah-perintah dari atasannya, bahkan kemudian tidak jarang juga kemudian mendapat teguran, marah dan segala macam, tapi dia tetap aja besoknya berangkat lagi kerja. Kenapa? Karena ada sesuatu yang diinginkan agar kehidupan dia semakin mudah dan indah. Bahkan ketika salah satu profesi yang kemudian banyak minat, misalkan sebagai seorang guru, juga tidak lepas dari yang namanya beratnya menjalani kehidupan pekerjaannya. Artinya, dari berbagai macam jenis pekerjaan yang kemudian kita sebutkan tadi, bahwa hidup itu tidak semudah yang kita rasakan. Tetapi bagi seorang muslim, apapun bentuk pekerjaannya, tentu itu menjadi wasilah bagi dirinya untuk meraup selain urusan-urusan dunia, tapi menjadi wasilah menjadi urusan-urusan ibadah penting bagi dirinya. Karena visi bagi seorang muslim, kacamata pandang bagi seorang muslim, apa yang kemudian dia lihat itu bukan hanya sekedar urusan-urusan dunia saja, tapi dia bagaimana caranya pekerjaan yang dia jalani itu bisa menjadi ladang amal soleh yang bisa menghantarkan dia untuk mendapatkan pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan juga contoh ada pekerjaan yang kemudian bapak-bapak tukang apa namanya bangunan yang apa membangun gedung-gedung tinggi itu. Yang gedung-gedung itu yang risikonya ketika bapak ini jatuh ke bawah ketika dia bekerja di sebuah bangunan tinggi, pasti dua, kalau dia tidak meninggal dunia pasti dia mendapat cacat permanen kalaupun dia selamat gitu. Tapi kenapa bapak ini tetap menjalani apa namanya pekerjaannya itu, bahkan rela mengorbankan diri dan nyawanya
demi untuk mendapatkan penghasilan. Ini demi urusan dunia. Nah, ini juga kita bertanya kepada diri kita. Ketika kita menjalani pekerjaan kita masing-masing, kita rela menghabiskan waktu, bahkan bisa mengorbankan kesehatan diri kita, sepenuhnya kita lakukan untuk urusan-urusan pekerjaan yang bersifat dunia. Padahal kalau kita berbicara urusan dunia, berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Sampai-sampai ketika untuk urusan dunia, kita rela mengorbankan apa yang ada dalam diri kita. Sampai tadi nyawa kita bisa kita berikan untuk urusan dunia dengan urusan pekerjaan tadi. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa usia umat beliau itu nggak akan lebih dari 70 tahun, bahkan dari 60 sampai 70 tahun. Artinya, memang kehidupan dunia ini terbatas. Tapi dengan kehidupan dunia terbatas ini, banyak orang-orang yang kemudian lupa. Mereka lebih mengalihkan usianya itu untuk fokus kepada urusan-urusan pekerjaan. Bahkan tadi dia rela untuk menghabiskan berbagai macam upaya, rela berkorban dengan resiko apapun yang paling tinggi untuk urusan pekerjaan yang bersifat duniawi. Tapi pengorbanan dan perjuangan serta resiko yang kemudian diberikan untuk pekerja itu tidak nampak kepada aktivitas akhiratnya. Kenapa demi urusan dunia dengan urusan pekerjaannya dia rela kemudian mengorbankan waktu, dia rela mengorbankan dirinya, kesehatannya, bahkan nyawanya sekalipun. Kenapa itu tidak terjadi juga kepada urusan akhiratnya? Nah, ini yang menjadi poin bagi diri kita. Artinya bagi kita bukan berarti tidak boleh bekerja, karena justru dalam Islam itu didorong agar muslim itu kemudian produktif dalam aktivitas bekerja, apalagi sebagai seorang laki-laki, apalagi seorang suami yang kemudian memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Di sana ada aktivitas bekerja, maka bekerja menjadi sebuah kewajiban bagi seorang laki-laki. Tetapi yang menjadi poin yang tidak boleh kita lupakan adalah jangan sampai kemudian kita effort kita kepada aktivitas pekerjaan kita dalam urusan dunia lebih besar, kemudian mengelalahkan upaya effort kita kepada urusan ibadah. Maka kemudian kita dalam pertemuan ini kita ambil dulu memperbaiki niat bekerja agar tidak asal bekerja, agar aktivitas bekerja kita ini benar-benar apa namanya kita dapatkan dua-duanya, dunianya kita dapatkan, akhiratnya juga kita dapatkan. Nah, itulah kemudian keuntungan bagi seorang muslim, karena tidak ada sedikit pun aktivitas yang dilakukan seorang muslim kecuali semuanya harus bernilai ibadah, termasuk di dalamnya adalah aktivitas bekerja. Nah, agar kemudian aktivitas bekerja itu kemudian bernilai ibadah, maka kita harus pastikan niat kita bekerja itu untuk apa sih sebenarnya. Maka oleh karena itu kemudian innamal a'malu binniyah. Jadi setiap amal itu tergantung niatnya. Maka selama ini kalau misalkan hari ini kita masih bekerja, masih belum jelas apa yang kemudian harus kita lakukan dan bekerja, maka mulai terus memperbaiki niat kita, apa tujuan kita bekerja. Bagi seorang muslim tentu aktivitas bekerja kita adalah aktivitas untuk mendorong kita untuk tetap semangat meraih amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi ketika berbicara urusan dunia yang sekitar 70 tahun lamanya, 60 sampai 70 tahun lamanya, banyak yang kemudian orang-orang itu melakukan segala macam hal cara demi untuk mendapatkan atau memenuhi hasrat kehidupan dunianya dengan aktivitas bekerja tadi. Bahkan banyak orang yang kemudian tidak peduli dengan aktivitas hal haram itu. Jadi bagaimana kemudian seorang mendapatkan kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita berbicara niat, ketika pekerjaan yang dia jalani itu tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah Allah berikan kepada dirinya. Artinya Islam itu bukan hanya mengatur urusan-urusan ibadah ritual mahdoh. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala langsung memention, memanggil kita sebagai orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, udkhulu fis silmi kafah. Kalau kalian sudah memiliki Islam, masuk ke dalam Islam, maka masuklah kepada Islam secara sempurna, secara menyeluruh. Allah meminta kepada kita agar melaksanakan Islam itu secara sempurna. Secara menyeluruh artinya ketika kita diminta untuk melaksanakan Islam secara menyeluruh, maka setiap aktivitas kita itu harus berlandaskan berstandar Islam, termasuk di dalamnya aktivitas bekerja, agar aktivitas bekerja itu sesuai dengan standar Islam dan bernilai ibadah. Nah, sayangnya hari ini banyak kemudian lupa kepada hal tersebut, yang maksudnya gini, jadi banyak orang yang menganggap bahwa Islam itu hanya sebatas agama yang mengatur urusan-urusan ritual saja, urusan-urusan makhluk saja. Sedangkan aktivitas di luar itu, di luar ritual ibadah makhluk itu, seolah-olah Islam itu tidak mengatur. Akhirnya yang terjadi apa? Akhirnya banyak orang yang bekerja tanpa memperhatikan rambu-rambu syariat, tanpa memperhatikan rambu-rambu ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Islam mengatur aktivitas bekerja? Maka banyak yang terjebak. Dia muslim tapi bekerja dengan penghasilan yang haram.
tanpa memperhatikan ini boleh, ini tidak boleh, ini yang dilarang, ini yang dibolehkan, ini halal, ini haram. Maka akhirnya tidak muncullah kemudian nilai amal solih. Justru yang menjadi adalah amal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita jangan sampai kemudian selama ini kita bekerja kemudian lupa terhadap ketentuan-ketentuan syariat di dalamnya, maka kemudian kita mengabaikan. Dan ini akan berdampak efek kepada keberkahan yang kita dapatkan. Di bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan keberkahan dari pekerjaannya kalau dia meninggalkan ketentuan-ketentuan Islam, ketentuan syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, maka cara dia melakukan pekerjaan juga harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pekerjaan yang dia lakukan itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat disebut bisa disebut sebagai niat ibadah itu ketika niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian caranya harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika niat karena Allah, caranya sesuai dengan Allah, maka itu pasti akan menjadi amal soleh, akan menjadi amal ibadah. Jadi ketika niatnya karena Allah, tapi caranya nggak sesuai dengan ketentuan Allah, itu tidak bisa jadi sebutnya ibadah. Atau niatnya tidak karena Allah, apalagi kan dari niatnya sudah tidak sesuai, maka tidak akan benar ibadah. Misalkan contoh sholat sudah diniatkan karena Allah, tapi tata cara tidak sesuai, maka tidak bisa jadi niat ibadah. Apalagi niatnya bukan karena Allah. Pun begitu ketika bekerja, ketika kita niatkan bekerja karena Allah, maka selanjutnya harus dilengkapi dengan cara-cara kita bekerja harus sesuai dengan ketentuan Allah. Tinggalkan aktivitas transaksi keharaman, kemudian fokus kepada keberkahan, di mana keberkahan itu bisa didapatkan dari aktivitas pekerjaan yang halal, sehingga yang hal itu menghasilkan keberkahan, yaitu membawa efek kepada keluarga kita. Jadi keberkahan itu sangat menentukan apa namanya kondisi dari diri kita dan keluarga kita. Dan itu didapat dari hasil pekerjaan kita lakukan selama ini. Mungkin saja ketika kemudian banyak keluarga-keluarga yang bermasalah, kalau kita lihat mungkin dari sisi pekerjaan sangat menjanjikan, dari sisi penghasilan pekerjaan juga sangat mencukupi, tapi kenapa kok kondisi keluarga tidak harmonis? Mungkin saja yang terjadi adalah karena hilangnya keberkahan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut. Nah, keberkahan itu hanya bisa didapatkan ketika tadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan cara-cara dalam bekerja dia itu harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ini cirinya apa sih sebenarnya ketika kita bekerja? Berkah itu kata Imam Al-Ghazali az-ziyadatul khair. Jadi seseorang itu bisa dikatakan berkah dalam setiap aktivitas hidupnya itu ketika ada ciri ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Misal gini, ketika kita bekerja selama ini, sudahkah kemudian kebaikan kita bertambah, amal soleh kita bertambah karena sebab pekerjaan kita hari ini? Kalau kemudian ketika hari kita bekerja, hari ini dengan sebab wasiat kita bekerja, tapi amal soleh kita tidak ada pertambahan, mungkin kita harus bertanya-tanya, mungkin saya ini nggak barokah pekerjaannya. Karena barokah itu harus bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah amal soleh. Barokah itu bukan melihat jumlah, bukan melihat nilai, tapi barokah itu sedikit ketika bisa jadi barokah, karena ada manfaat kebaikan di sana. Misalkan contoh handphone itu bisa dijadikan barokah atau enggak sih itu. Ketika handphone itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan, kemudian menyampaikan dakwah, saling mengingatkan dalam kebaikan, bertambah kebaikan karena sebab kita mempunyai handphone, maka handphone itu memiliki nilai keberkahan bagi kita. Umur kita bertambah setiap waktunya, kemudian bertambah meskipun pada hakikatnya berkurang. Ketika umur kita bertambah, semakin dewasa, semakin tua, apakah semakin bertambahnya usia ini kita barokah atau enggak? Tinggal dihitung saja. Apakah semakin bertambahnya usia kita semakin bertambah enggak amal soleh dan kebaikannya? Kalau iya, selama ini kita bertambah usia, semakin memperbanyak amal soleh dan kebaikan, insya Allah itu ciri umur kita ini barokah. Atau dengan uang kita, penghasilan kita gede, penghasilan kita besar. Apakah dengan penghasilan uang, harta yang kita miliki banyak itu, harta kita ini barokah atau enggak? Maka kita lihat harta kita itu kemudian digunakan untuk jalan apa? Apakah dengan banyaknya harta yang kita miliki, penghasilan yang kita miliki itu menjadi wasilah menambah amal soleh dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak sedekahnya, infaknya, maka insya Allah harta yang kita miliki, penghasilan yang kita dapatkan itu bisa bernilai barokah karena bertambah kebaikan karena sebab itu. Termasuk dalam pekerjaan kita tadi. Apakah selama ini kita bertahun-tahun bekerja, apakah semakin bertambah keimanan kita, semakin bertambah amal soleh kita, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau enggak karena sebab bekerja kita.
maka itu menjadi indikasi apa pekerjaan kita barokah atau tidak. Nah, yang paling penting juga adalah ketika kita berbicara lingkungan pekerjaan. Ini juga sangat menentukan. Circle lingkungan pekerjaan itu juga sangat menentukan. Jadi, kadang saya menemukan circle lingkungan yang tidak support kepada urusan ibadah. Ada sebuah pekerjaan atau perusahaan, lingkungan kerja yang kemudian ketika datang waktu sholat melarang pegawai untuk sholat kan itu. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang ketika ada seorang perempuan bekerja dilarang untuk menutup auratnya, tidak boleh memakai hijab gitu. Nah, ketika lingkungan-lingkungan semacam ini ditemukan dalam pekerjaan tersebut, maka sebaiknya bagi kita ya tinggalkan karena tidak mensupport aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kalau kita memaksakan diri masuk kepada lingkungan pekerjaan yang demikian, yang tidak mendukung kepada aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang dihasilkan tidak akan mendapatkan keberkahan, meskipun mungkin mendapatkan penghasilan yang besar. Tapi bagi seorang muslim bukan sekedar berbicara tentang nominal, lagi-lagi. Tapi sebagai seorang muslim adalah berbicara tentang bagaimana apakah apa yang kemudian kita lakukan dalam pekerjaan kita ini menjadi penghantar wasilah kita mendapatkan amal soleh. Karena tadi kita berangkat dari ayat tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak kasus-kasus yang mungkin kita dapatkan ketika seseorang mengeluh tentang pekerjaannya karena dihambat tidak bisa berangkat sholat Jumat, dihambat tidak bisa melaksanakan sholat pada tepat waktunya, dihambat karena tidak boleh mengenakan hijab dan segala macam. Itu banyak kemudian kita dapatkan cerita-cerita itu. Dan solusinya ya kalau kemudian tidak ada jalan yang bisa dilalui maka dia resign keluar dari pekerjaan tersebut dan mencari pekerjaan yang mensupport ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah keberkahan itu akan semakin banyak. Dan karakter seorang muslim itu bukan time is money, kan ada istilah ya, time is money. Waktu adalah uang. Jadi segala sesuatunya diukur oleh uang, itu bukan karakter seorang muslim. Jadi jangan sampai mindset dalam pemikiran kita bekerja itu hanya sekedar untuk mendapatkan nominal uang, tapi mengabaikan urusan-urusan yang lainnya. Dan apa namanya? eh, kadang juga kita suka melihat atau suka mendengar atau suka memperhatikan. Kadang ketika eh, ada apa namanya? Ada rasa yang kurang kurang enak, misalkan sakit sedikit, kadang kita berdampak kepada ibadah kita mulai menurun. Sakit sedikit, izin nggak datang ke majelis taklim, kan itu ya. Sakit sedikit, tidak berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah, sakit sedikit, membatasi aktivitas ibadah kita. Tapi kadang ketika meskipun dia sedang sakit, tapi ketika ini berbicara tentang urusan pekerjaan, dia abaikan rasa sakitnya. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita. Kenapa eh, antusias ini tidak ditunjukkan pada urusan ibadah? Kenapa untuk urusan pekerjaan dia rela meskipun dia sakit dia perjuangkan, tapi ketika urusan ibadah ada saja alasannya seperti itu. Atau ketika berbicara waktu, ada waktu luang misalnya pertemuan kajian seminggu sekali, kadang ada banyak alasan yang tidak bisa dia tinggalkan, tapi ketika ada urusan pekerjaan dia tidak memperhatikan apapun, dia langsung laksanakan. Jadi banyak sekali kemudian yang kemudian harus kita koreksi, evaluasi bersama terkait dengan niat kita bekerja saat ini untuk apa sih sebenarnya. Niat kita bekerja dengan untuk urusan dunia yang sebenarnya 70 tahun, yang sebenarnya kita akan tinggalkan. Niat kita bekerja itu untuk apa sih gitu. Umur kita nggak akan lama karena setelah umur usia 70 tahun itu kita akan masuk ke liang kubur. Di mana liang kubur kita ini ya bukan 70 tahun di liang kubur itu, bahkan di dalam kubur itu kita menunggu sampai datangnya hari kiamat. Cuman pertanyaannya bagaimana kondisi kita, penantian kita di alam kubur ini. Nah, ini yang harus kita bangun dalam cara berpikir kita agar jangan sampai pekerjaan yang pun kita lakukan hari ini justru membuat kita menyesal di kemudian hari. Menyesal dalam waktu penantian kita menunggu datangnya hari kiamat di alam kubur yang lama sekali, kemudian menyesal ketika Allah bangkitkan di padang mahsyar yang lamanya 50 ribu tahun, lamanya hitungan satu hari dunia, 50 ribu tahun di akhirat. Kita menunggu di padang mahsyar. Jangan sampai kita menjadi rugi ketika kita mengabaikan urusan pekerjaan yang justru di dalamnya ada banyak sekali peluang-peluang amal soleh yang bisa kita dapatkan dari aktivitas bekerja kita. Atau kemudian kita mengabaikan urusan-urusan akhirat yang khalidina fiha abada, yang selama-lamanya, surga yang selama-lamanya, neraka yang selama-lamanya. Jadi kita
kadang berfokus mengejar apa namanya, mengejar waktu, mengejar jabatan, mengejar apa namanya, nominal, tapi kita lupa kemudian mengejar sesuatu yang lebih penting utama juga bagi kehidupan kita nanti selanjutnya setelah dunia ini. Dan kalau kita berbicara waktu, semuanya terus bergerak dan tidak akan kembali lagi ke belakang, tidak akan terulang. Oleh karenanya, apa namanya, ketika berbicara urusan pekerjaan, ingat bahwa sebagai seorang Muslim, luruskan niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala bahwa saya bekerja atas dasar karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Sehingga ketika kita niatkan sudah lurus, kemudian kita masuk ke dunia kerja, maka bekerjalah sesuai dengan ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika ada transaksi-transaksi yang kemudian merugikan bagi diri kita, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, maka tinggalkan. Jangan kemudian kita lakukan transaksi-transaksi pekerjaan-pekerjaan yang kemudian menyalahi syariat. Karena itu akan berdampak buruk dan merugikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan hilang keberkahan pada apa yang kita hasilkan dari pekerjaan kita. Sebagai seorang muslim harus punya visi yang besar, bukan hanya sekedar melihat nominal, tapi melihat masa depan kita di akhirat. Apakah pekerjaan kita ini akan menunjang kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Akankah membawa manfaat pekerjaan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akankah dengan pekerjaan ini menjadi wasilah kita meraup pahala yang baik, yang banyak, sehingga kemudian dengan pekerjaan kita menjadi wasilah kemudian mendapatkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bukan dengan pekerjaan kita menjadi sebab kita terperosok pada maksiat terhadap dosa. Bukan karena sebab pekerjaan kita hari ini menjadi sesuatu yang menjadi sebab kita celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam siksanya neraka karena sebab apa, pekerjaan kita. Oleh karenanya pertimbangan syariat, pertimbangan hal haram dalam pekerjaan harus terus diperhatikan karena Islam, lagi-lagi saya sampaikan, Islam bukan sekedar agama yang mengatur urusan kita dalam urusan ibadah mahdoh, ritual seperti sholat, zakat, puasa, haji, bukan itu saja. Tapi dalam aktivitas bekerja, bagaimana kerja kita itu sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana berekonomi, bermuamalah, semuanya diatur oleh Islam. Itulah yang kemudian akan mendapatkan nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan meluruskan niat, kemudian meluruskan aktivitas pekerjaan kita sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan karena Allah, kemudian memunculkan rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tidak ada orang yang melihat pekerjaan kita, kemudian kita seenaknya semuanya melakukan sesuatu yang dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha mengawasi, muraqabah. Jadi kalau dimunculkan rasa mengawasi dalam setiap aktivitas kita, termasuk ketika kita sedang bekerja, insya Allah kita akan memiliki rasa kewaspadaan dan berhati-hati dalam setiap apa yang kita lakukan. Karena setiap apa yang kita lakukan ada nilai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam pekerjaan kita. Apapun, mau kecil yang kita lakukan itu kebaikan, Allah balas dengan kebaikan. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi sekecil apapun yang kita lakukan itu amal kebaikan, Allah balas itu kebaikan. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, Allah juga balas keburukan itu. Nah, dalam pekerjaan kita, sebesar apa kebaikan yang sudah kita lakukan, dan sebesar apa keburukan yang sudah kita lakukan. Kalau ada keburukan yang kita lakukan, maka masih ada kesempatan untuk meninggalkannya, bertobat, kemudian kembali kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan tidak boleh diulangi lagi. Kemudian kita perbaiki pekerjaan kita, mulailah kemudian bekerja sesuai dengan ketetapan Allah. Ketika datang waktu sholat, izin kepada atasan agar kemudian menunaikan sholat terlebih dahulu secara tepat waktu, berjamaah. Ketika ada ketika ada kita mendapatkan nominal dari apa yang kita kerjakan, sisihkan sebagian rezeki kita untuk ditunaikan infak dan sedekahnya, karena dari rezeki yang kita dapatkan ada hak orang lain yang kemudian harus kita berikan. Kemudian ketika sebagai seorang perempuan mungkin kita bekerja, mohon izin juga kepada atasannya, boleh gak memakai hijab ketika bekerja. Kemudian ketika bekerja, tolong apa namanya, diperhatikan pembicaraan-pembicaraan dalam pekerjaannya, jangan sampai banyak gosipnya daripada pekerjaannya, gitu kan. Banyak apa namanya, gibahnya daripada bekerjanya dan segala macam, pokoknya segala sesuatu yang kemudian merugikan yang itu tidak dibolehkan oleh Islam, maka kita tinggalkan agar niat kita bekerja itu tetap lurus sesuai dengan ketentuan Allah SWT dan itu bernilai pahala amal solih dan menjadi wasilah kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kemudian bisa kita bahas tentu dalam apa namanya,
pembahasan kita pada pagi ini. Karena bagi kita yang hari sudah mendapatkan pekerjaan tentu wajib kita mensyukurinya. Karena kalau kita melihat kondisi saat ini banyak sekali saudara-saudara kita yang kemudian kesulitan mendapatkan pekerjaan. Maka oleh karena itulah kita bagi yang hari ini sudah memiliki pekerjaan wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita dapatkan. Nah, bukti syukur kita atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kemudian kita memiliki hari ini dengan pekerjaan kita hari ini, syukur yang paling utama adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya segala bentuk rizki, segala bentuk pekerjaan yang kita dapatkan dengan segala macam kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan hari ini, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja sesuai dengan apa yang Allah inginkan, perhatikan halal dan haram, perhatikan pergaulan, circle, perhatikan pembicaraan-pembicaraan dalam pekerjaan gitu. Perhatikan interaksi dalam pekerjaan, interaksi laki-laki dan perempuan harus bagaimana. Semuanya harus diperhatikan dengan sangat detail agar kita pekerjaan kita bernilai amal soleh dan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika berbicara urusan sholat kita harus memperhatikan betul karena kita takut sholat kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berbicara urusan wudhu? Kita belajar betul bagaimana caranya agar wudhu kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketika kita berbicara puasa kita agar kita diterima puasa kita, belajar bagaimana agar puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika umroh dan haji, kenapa orang-orang dengan sangat detail belajar bagaimana cara umroh dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ketika bekerja tidak belajar, tidak berpikir bagaimana agar pekerjaannya itu juga bernilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang abai terkait dengan hal tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa di-share. Selanjutnya saya ingin mungkin lebih banyak di diskusi agar lebih berkembang mungkin dari pembahasan kita dan mudah-mudahan masih banyak waktu yang bisa kita sediakan. Terakhir mungkin sebelum nanti kita masuk ke sesi diskusi, apa yang kemudian saya sampaikan tadi mungkin berat dalam menjalannya. Tapi begitulah yang kemudian Allah sampaikan kepada kita melalui Rasulnya. Bahkan apa namanya Rasul SAW menyampaikan kepada kita, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dini qalbi kal qabdi 'alal jamri. Jadi akan datang suatu zaman ketika seorang yang berpegang teguh kepada agamanya itu seperti kal qabdi 'alal jamri, seperti menggenggam bara api. Jadi kalau kita ini menjadi seorang pegawai, pekerja di sebuah perusahaan dan berpegang teguh kepada yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Islam, itu seperti menggenggam bara api panas. Karena ya berbeda dari keumuman. Ketika ada pegawai yang ketika datang waktu sholat, dia apa namanya tepat waktu sholat, itu hari ini masih dianggap suatu hal yang tidak biasa. Kemudian ketika ada pegawai juga yang kemudian seorang perempuan dia menutup aurat dengan hijabnya secara sempurna, itu suatu juga hal yang tidak biasa. Atau ketika ada interaksi ketika dalam pekerjaan ada seorang pekerja laki-laki yang menjaga interaksinya dengan perempuan, ketika mungkin bersalaman tidak bersentuhan, dia kemudian jarang berinteraksi dengan perempuan pegawai yang lainnya, itu dianggap nggak biasa. Atau ketika ada pegawai yang kemudian memperhatikan betul aktivitas halal dan haram dengan pekerjaannya, itu dianggap nggak biasa. Ketika tidak dianggap biasa, maka itu berat. Kata Rasul seperti menggenggam bara api. Nggak umum soalnya itu, nggak umum. Maka rasanya ingin dilepas itu bara api. Tapi ketika dilepas itu bara api, maka lepas semua yang ada di dalam dirinya. Keimanan yang terlepas, agama yang ketaatan kepada agama yang dilepas. Maka oleh karena itulah kemudian pentingnya support system dalam lingkungan pekerjaan agar apa yang kemudian kita inginkan dari pekerjaan kita ini bernilai barokah itu tetap kita tumbuhkan secara bersama-sama di lingkungan pekerjaan kita. Niatnya karena Allah, kemudian sesuaikan aktivitas cara kita bekerja sesuai dengan ketentuan Allah, disupport oleh lingkungan pekerjaan yang mendukung kita untuk tetap ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pekerjaan kita, penghasilan kita itu menjadi wasilah amal soleh, menjadi keberkahan di Allah Subhanahu wa taala, membawa kebaikan bagi keluarga kita dan semuanya akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala karena kita menjalankannya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang bisa di share pada pagi ini. Saya mudah-mudahan ada waktu yang masih banyak untuk diskusi dan sharing bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, Ustadz, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kami. Semoga dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan pekerjaan, Ustadz. Alhamdulillah untuk sesi pertanyaan dan diskusi saat ini sudah ada chat yang masuk, Ustadz. Izin saya untuk membacakannya dari Bapak Agustinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz bertanya, jika seseorang mempunyai niat dalam perbuatannya akan melakukan suatu kewajiban atau pekerjaan untuk keridhaan Allah, namun dia kehilangan niat ikhlasnya begitu melakukan kewajiban tersebut. Apakah dengan keadaan seperti itu dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bangga. Ya, ya turun Kang Agustinus, Masya Allah. Eh, Pertama, jadi apa namanya luar biasanya atau maha kasih sayangnya Allah SWT itu salah satunya ini dari sini. Jadi ketika seseorang hanya masih sebatas niat untuk melakukan amal soleh itu dicatat sebagai amal soleh. Itu luar biasanya. Tapi ketika seorang meskipun belum melakukan ya, jadi ketika kita berniat nih, kalau lihat ada orang yang melakukan kebaikan, nanti kalau saya punya rezeki lebih, saya akan seperti dia. Itu baru niat. Maka niat itu di sisi Allah SWT sudah dicatat sebagai amal soleh kebaikan. Walaupun belum melakukannya. Tapi yang Masya Allahnya itu ketika seorang punya niat jahat, itu masih niat jahat, itu tidak akan dicatat sebagai maksiat dosa. Sampai niat itu dilakukan dalam bentuk perbuatan. Itu istimewanya. Ketika kebaikan baru niat sudah dicatat amal soleh, meskipun belum dilakukan, tapi ketika seorang berniat niat buruk, dia itu tidak akan dicatat sebagai keburukan bagi dirinya sebelum dia melakukannya. Maka perbanyaklah ya niat itu sangat menentukan. Cuman yang menjadi poinnya adalah jangan sekedar cuma niat kan itu. Jadi harus dibuktikan agar nilai pahala kebaikannya berlipat kebaikan, niatnya sudah dia dapatkan pahalanya, maka ditambahlah kebaikan itu dengan mengaplikasikan dalam perbuatan. Kalau kalau hanya mencukupan padanya itu bahaya sekali. Karena ada kalangan di masyarakat kita yang mencukupkan dalam urusan niat misalkan segala sesuatu memang tergantung niat. Maka ketika sholat cukup niat, nggak sholatnya nggak kan gitu. Itu bahaya sekali. Itu mau haji cukup niat haji nggak berangkat haji umroh nggak haji atau mau puasa cukup niat puasa puasanya enggak gitu. Yang penting kan niat ini bahaya. Jadi meskipun mungkin niat itu menentukan amal dan niat soleh itu niat amal soleh itu sudah dicatat sebagai amal soleh, jadi akan sempurna ketika disempurnakan dengan perbuatan. Nah, maka insya Allah ketika seorang sudah diniatkan ingin mendapat ridho Allah SWT, insya Allah itu sudah dicatat sebagai amal soleh. Ketika dia melakukan perbuatan, kemudian hilang niatnya itu atau mulai luntur niatnya itu, maka ada kesempatan kata Allah SWT untuk meluruskan kembali niatnya. Nah itu. Maka ada istilah meluruskan niat, memperbaiki niat, memperbaharui niat, nah itu segala sesuatunya agar kita tetap pada jalurnya. Jadi jangan khawatir terkait dengan itu yang terjadi. Insya Allah dari niat awal sudah dicatat, dalam perbuatan ditambah lagi pahalanya. Ketika ada suatu yang menyimpang tidak sesuai dengan apa yang diniatkan, maka kembali ingat dan luruskan kembali niat. Maka insya Allah akan apa namanya di diberikan kemudahan juga dalam amal soleh. Tapi memang ketika ketika berbicara niat kebaikan pasti akan saja selalu ada hambatan-hambatannya. Tetapi setiap hambatan-hambatan kita dilalui dalam rangka mendapatkan ridha dari Allah SWT, maka hambatan-hambatan tersebut itu menjadi wasilah juga, wasilah kebaikan kita untuk mendapatkan pahala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah SWT, jangan berpikir akan mulus bagaimana kita inginkan, pasti akan mendapatkan berbagai macam tantangan-tantangannya di dalamnya. Dan tantangan itulah kemudian yang akan menghantarkan kita kepada kebaikan. Dan jangan lupa juga hambatan-hambatan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan niat kita untuk mendapati Allah SWT itu Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemampuan yang kita yang mumpuni. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Segala sesuatu yang kemudian Allah berikan kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan yang kita mampu. Jadi Allah memberikan tentang ujian itu sesuai dengan kemampuan yang akan kita lalui, tidak akan melebihi batas kemampuan yang kita miliki. Insya Allah seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Kak Agustinus. Bagaimana Pak Agustinus sudah puas dengan jawaban Kang Akur?
Mungkin dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya, eh, Ustadz. Ada pertanyaan yang kedua dari eh, Bapak Parita Judin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, yang bukan mahram, kalau dalam Islam diperbolehkan tidak berjabat tangan dengan rekan kerja. Karena kan Ya, kebanyakan kami juga tidak di pekerjaan itu ada laki-laki dan perempuan. Bun. Kami persilakan Ustadz. Jadi dalam hal ini dalam ketika berjabat tangan dengan yang bukan mahram, maka sebaiknya dihindari sebagai upaya untuk menjaga marwah marwah bagi diri kita masing-masing. Apa namanya? Ada banyak pendapat yang kemudian muncul ketika seseorang yang bukan mahram kemudian berjabat dengan misal laki-laki berjabat dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada yang kemudian melarangnya, tidak memperbolehkannya, ada yang kemudian dibolehkan dengan syarat-syarat yang diberikan, ada yang kemudian dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Jadi, tetapi yang paling baik bagi kita tentu adalah menjaga yang penjagaan yang lebih utama, dan penjagaan yang lebih utama ketika seseorang berinteraksi dengan lawan jenis yang bukan mahram, salah satunya dengan jabat tangan, maka sebaiknya kalau bisa diupayakan untuk tidak bersentuhan. Sebenarnya nggak jadi masalah sih sebenarnya kan ya, kalau misalkan kita berjabat tangan tanpa harus bersentuhan gitu kan, karena eh, apa namanya eh, karena lingkungan yang memang dulunya sudah terbiasa seperti itu, sehingga ketika ada orang yang belajar untuk tidak bersentuhan hanya dianggap suatu hal yang baru gitu. Tapi ketika suatu hal yang baru itu kemudian menjadi sebuah habit, kebiasaan di lingkungan kerjaan, maka sebenarnya nggak jadi masalah. Tinggal kita mau memulainya atau tidak, nah itu. Dulu ketika awal-awal saya memahami juga ketika seperti itu, ketika dulu mungkin di dalam lingkungan pekerjaan bertemu dengan orang-orang yang bukan mahram, dulu memang masih bersentuhan. Tapi ketika mulai mengambil pendapat bahwa bersentuhan dengan yang bukan mahram itu sebaiknya dijaga dari interaksi, termasuk dalam bersalaman, maka mungkin awalnya agak canggung atau agak aneh mungkin bagi orang yang akan kita ketemui kan itu. Tapi lama kelamaan mereka juga akan memahami sendiri. Tinggal kita mau memulainya atau tidak. Jadi eh, terkait dengan bersalaman dengan yang bukan mahram itu banyak pendapat terkait dengan hal itu. Ada yang membolehkan, tapi dengan syarat yang ketat. Ada yang membolehkan ketika ada, misalkan ini bersalaman ketika tidak muncul syahwat dari dirinya, maka itu boleh. Tapi kita bersalaman akhirnya kemudian muncul rasa syahwat, maka itu dilarang. Nah, itu misalnya eh apa namanya bersalaman dengan yang belum balik, misalkan masih anak-anak kecil, itu dibolehkan. Tapi dari beberapa ketentuan tersebut tuh yang paling eh, bisa menjaga diri kita adalah dengan cara tidak bersalaman. Karena dengan tidak bersalaman, apalagi menjaga pandangan dan segala macam, itu bisa menjaga diri kita dan orang yang kemudian kita temui. Jadi marwah kita marwah itu berarti kehormatan kita terjaga, kehormatan yang diajak salaman juga kita terjaga, semuanya saling menjaga kehormatan, salah satunya dengan menjaga interaksi melalui bersalaman. Jadi tinggal kita mau mengambil yang mana dan membiasakan budaya yang mana. Kalau di lingkungan pekerjaan ada lawan jenis, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang disepakati saja. Atau misalnya ada salah seorang yang kemudian mulai ingin menjaga tidak bersentuhan ketika salaman, maka dipahami itu bukan sok-sokan itu maksudnya. Karena itu bagian dari upaya dia untuk menjaga kehormatan dirinya, itu sebagai seperti itu. Atau ketika mungkin dia menjaga wudhu misalkan dia, maka dia membatasinya dengan tidak bersalaman segala. Jadi bukan bukan sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita memulainya. Tinggal kita mau memulainya atau tidak itu. Seperti itu mungkin. Jadi boleh dan tidak boleh itu banyak pendapat dari kalangan empat mazhab itu. Tinggal mana yang kemudian kita yakin dan kita ambil pendapat yang kita jalani. Dan yang paling penting adalah support lingkungan support sistem lingkungan pekerjaan juga kemudian mendukung itu. Jangan sampai ketika ada orang yang kemudian mulai tidak bersalaman dengan lawan jenis, akhirnya kemudian diejek-ejek, oh Pak Ustadz, oh Pak Haji misalnya.
atau cie-cie so islami misalkan seperti itu nggak gitu, tapi harus disupport gitu, harus disupport karena itu sebuah kebaikan. Dia sedang belajar agar pekerjaan apa agar eh, kondisi dia di dalam pekerjaan tersebut itu bernilai kebaikan. Dan orang-orang yang kemudian menjaga kehormatan dirinya biasanya di lingkungan pekerjaan itu seorang yang spesial biasanya, seorang yang istimewa karena berbeda di kalangan pada umumnya gitu. Sama seperti tadi orang yang kemudian bekerja, dia datang waktu sholat, kemudian dia sholat lebih dulu untuk tepat waktu, itu di kalangan lingkungan pekerjaan kebanyakan itu suatu hal yang tidak biasa. Karena orang lebih fokus pada urusan pekerjaannya dan suka mengakhir-akhirkan kewajiban kepada aktivitas ibadahnya. Termasuk dalam interaksi lawan jenis ini. Kurang lebih seperti itu mungkin, Bu. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Pak Farid dengan jawaban Ustadz? Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga Ustadz dari Pak Pras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana setiap pekerjaan itu dapat dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan etos kerja dalam agama Islam itu seperti apa Ustadz? Terima kasih. Ya, ketika berbicara tadi terkait dengan setiap pekerjaan itu dapat nilai ibadah, tadi saya sudah spill sedikit di penjelasan tadi bahwa segala sesuatu itu bisa bernilai ibadah ketika niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan aktivitas caranya itu sesuai dengan ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi niat karena Allah, cara sesuai dengan Allah dan Rasul. Maka apapun bentuknya ya, apapun bentuknya bukan dalam bekerja, pokoknya segala aktivitas yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, kemudian caranya sesuai dengan cara yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka itu bisa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contoh, eh, ada seorang pencuri, dia tuh niatnya ingin menolong orang yang kesusahan, tapi caranya mencuri, caranya tidak sesuai, maka tidak bisa dinilai sebagai ibadah. Seperti itu. Atau tadi saya sebutkan, niatnya sudah karena Allah untuk sholat, tapi caranya yang salah, ya salah gerakannya, salah bacaannya, kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka meskipun niatnya karena Allah, maka dia bisa bernilai ibadah. Tidak sempurna, tidak sah malah seperti itu. Jadi dalam pekerjaan pun seperti itu. Ketika kita bekerja diniatkan karena Allah, kemudian kita menjalani pekerjaannya, setiap apa yang kemudian sebagai sebuah tanggung jawab yang diberikan dari pekerjaan kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita memperhatikan halal dan haram, kita perhatikan sesuatu yang ini dilarang yang tidak boleh. Pokoknya ini yang diperintahkan dilakukan, yang tidak dilarang, yang dilarang itu kita tinggalkan. Maka kita terus melakukan seperti itu, maka insya Allah pekerjaan yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah. Termasuk nanti eh, indikator-indikator yang kemudian mendukung dalam aktivitas pekerjaan kita seperti tadi support system, lingkungan kerja, kemudian pergaulan, interaksi dan segala macam itu juga sangat mendukung. Termasuk aturan-aturan di perusahaan itu juga harus kita perhatikan. Karena tadi saya sebutkan ada aturan-aturan yang kemudian melarang pekerjaan untuk melakukan ibadah dan segala macam. Itu kalau yang menghambat maka tidak akan leluasa kita melakukan aktivitas ibadah kita. Itu yang kemudian pertama. Dan kalau berbicara tentang etos kerja di dalam Islam, Islam itu sangat luar biasa. Di dalam Islam itu Allah memerintahkan kejujuran. Ya. Jadi kalau kita bekerja maka harus lihatlah kejujuran. Jadi kejujuran itu bukan dinilai dari pandangan manusia. Misalnya gini, kenapa Anda bekerja jujur? Karena saya ingin dilihat oleh orang sebagai orang yang jujur. Itu bukan itu, tapi ketika dia jujur dalam bekerja itu karena jujur itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ketika dia melakukan kejujuran itu bukan karena atas dasar pandangan manusia, karena ingin dinilai baik oleh manusia, tapi dia berlaku jujur ketika dia bekerja itu karena memang jujur itu diperintahkan sebagai sebuah syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya dia itu bisa bernilai ibadah gitu maksudnya. Karena jujur yang dia lakukan, dia memahami bahwa kejujuran itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalkan dia ketika mendapatkan pekerjaan, ada amanah pekerjaan, maka dia melakukan amanah dalam pekerjaan ini berbicara etos ya. Salah satunya kan kejujuran, amanah ketika bekerja. Maka ketika dia amanah dalam bekerja,
bukan karena ingin dihormati oleh orang dan pekerjaan. Oh dia orang amanah enggak, tapi amanah itu bagian dari perintah dari syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia amanah, dia jujur dalam bekerja itu karena jujur dan amanah itu adalah perintah syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kejujuran dia, amanah dia, kemudian disiplin dalam bekerja itu juga bagian dari perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai ibadah itu bisa sempurna dengan etos kerja yang memang etos kerja dalam pandang Islam itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi value dari seorang pekerja bagi dirinya itu akan meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bonusnya di hadapan manusia. Ya orang itu pegawai itu dia itu jujur, amanah itu bonus yang Allah berikan ketika dia melakukan jujur dan amanah. Ketika jujur dan amanahnya itu atau disiplin dalam pekerjaan itu memang didorong atas dasar karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bekerja ini amanah, saya harus bekerja jujur, disiplin dalam waktu itu karena ini perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka Allah berikan kebaikan-kebaikan pada pekerja tersebut dan bonusnya dihormati, dihargai, dimiliki nilai value lebih di hadapan pekerja-pekerja atau di perusahaan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi dorongan-dorongan etos kerja yang kemudian ditunjukkan bagi seorang pegawai itu harus didorong atas dasar kesadaran bahwa ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu etos kerja kita kan banyak, misalnya tadi jujur, amanah, disiplin kan itu, tanggung jawab dan segala macam itu. Bekerja keras juga sama segala macam. Itu etos kerja yang kemudian harus kita tunjukkan dalam pekerjaan kita dan kita memahami semua itu dilakukan yaitu sebab karena Allah dan Rasulnya perintahkan hal demikian, sehingga kejujuran dan etos kerja kita yang lain itu bernilai benar ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu mungkin. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Pak Pras? Alhamdulillah, Jawaban dari Ustadz. engkau jelas, tuh. Ya, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz dari Ibu Nur Mulyati. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, jika salah satu hambatan dalam bekerja itu ada dari rekan kerja yang tidak suportif dalam urusan menyelesaikan pekerjaan, bagaimana caranya agar bisa menjaga hati agar hal tersebut tidak menimbulkan penyakit hati dan tidak merusak niat awal untuk bekerja? Silakan. Ya, memang akan selalu ada ya dalam lingkungan kerja hal-hal yang kemudian membuat kita merasa terganggu mungkin dalam tanda kutip. Tapi sebab terganggu itu tersebut tidak tidak berarti membuat kita menjadi apa namanya terganggu untuk tetap apa namanya tetap produktif dalam bekerja kita kemudian. Ya, jangan sampai mengganggu. Kalau misalkan ada yang kemudian tidak sesuai, sebenarnya banyak cara yang kemudian kita lakukan. Misalkan ya tergantung dari penilaian kita apakah apa namanya suatu tersebut yang bisa kita lakukan yang itu bisa melalui diselesaikan dengan cara sendiri atau melalui bantuan teman yang lain itu bisa kita bicarakan baik-baik tanpa harus merusak hubungan eh, pekerjaan yang ada itu. Jadi yang paling utama adalah kita tunjukkan adalah menjaga apa namanya harmonisasi di lingkungan pekerjaan. Meskipun mungkin ada satu dua problem atau masalah yang ada di lingkungan pekerjaan, tapi ketika kita saling memahami bahwa kita ini dalam satu pekerjaan yang sama dan memiliki tujuan yang sama untuk mengembangkan perusahaan, mengembangkan pekerjaan yang ada, kemudian muncul masalah di antara mereka, maka jangan sampai masalah yang muncul itu mengganggu tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari perusahaan atas dasar pekerjaan tersebut. Karena itu yang sangat merugikan nanti baik merugikan bagi diri sendiri, apalagi merugikan bagi perusahaan tersebut nanti ke depannya. Maka cara-cara yang mungkin ampuh bagi kita ya, pertama menjaga hati kita agar tetap apa namanya ada pada posisi apa ya posisi istilahnya ikhlas ikhlas ridho dan segala macam kan memang berat sih tapi memang ya begitulah karena kalau misalnya tidak seperti kalau misalnya kita istilahnya itu sama dia karena sebab dia itu muncul masalah kemudian kita juga menanggapinya juga dengan sesuatu yang sama maka yang terjadi bukan malah meredam apa problem itu tapi yang ada malah kemudian menjadi sesuatu yang lebih besar dan itu bisa merembet kemana-mana
dan itu tidak diharapkan tentunya. Kalau misalnya tidak bisa diselesaikan secara sendiri, bisa meminta bantuan kepada teman yang lain atau kepada yang lainnya agar problem ini bisa eh, segera tuntaskan. Adapun misalnya ada obrolan-obrolan yang tidak sesuai terhadap kita dari orang yang kemudian sama dengan pekerjaan kita, mungkin dari lingkungan pekerjaan kita, maka kita cukup untuk menyampaikan bahwa apa yang disampaikan tidak sesuai, kemudian agar terjaga ya niat kita ini, niat kita bekerja tetap terjaga dan kemudian aktivitas bekerja kita juga tetap terjaga sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita terpancing dengan sesuatu yang justru sebenarnya kita tidak lakukan, itu karena sebab isu-isu saja mungkin yang bertebaran yang membuat kita tidak merasa enak, kemudian kita terpancing emosi, terpancing untuk emosi, tersulut untuk merespon yang lebih daripada yang seharusnya sewajarnya, maka yang terjadi itu nanti niat-niat kita, penjagaan kita terhadap agar ibadah kita ini menjadi tetap bernilai ibadah dan amal soleh itu khawatirnya menjadi rusak, khawatirnya menjadi hilang karena sebab itu. Maka daripada rugi, rugi secara apa namanya, rugi secara material, rugi secara kondisi, juga kita akan merasakan rugi karena hilangnya keberkahan, hilangnya kebaikan pada diri kita, hilangnya amal soleh dan ibadah kepada diri kita. Insya Allah banyak jalan yang untuk menyelesaikan problem tersebut agar nanti tidak merusak niat awal kita untuk bekerja. Setiap dimanapun posisinya pasti akan menemukan setiap problem-problem yang kemudian tidak sesuai yang kita harapkan. Tapi yang menjadi masalahnya bukan kepada problemnya, tapi bagaimana sikap kita menghadapi problem tersebut. Bagaimana sikap kita untuk menyelesaikan problem tersebut. Itu yang kemudian menjadi poinnya. Jadi kita jangan terfokus pada orang yang nggak support kepada kita, tapi fokus dulu kepada bagaimana kita untuk menghadapi problem tersebut, bagaimana sikap kita untuk menghadapi permasalahan tersebut. Nah, itu yang kemudian harus kita perhatikan. Karena kalau kita fokus kepada orang-orang atau lingkungan nggak support kepada pekerjaan kita, kita akan sibuk untuk memikirkan itu. Tapi ketika kita berfokus kepada posisi kita, kepada diri kita dalam menghadapi problem yang akan dihadapi, menghadapi problem bagaimana cara menyelesaikannya, maka solusinya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita bisa menangkalnya dengan baik, kita bisa menyelesaikan dengan baik, insya Allah kita akan terjaga dan tidak merusak niat awal kita untuk bekerja, sehingga insya Allah semuanya akan menjadi baik. Eh, Tunjukkan saja terus kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan dalam lingkungan pekerjaan kita, karena pasti semua orang akan menilai dan melihatnya. Kadang kita tidak butuh berbicara kepada orang lain untuk menjelaskan etos kerja kita di hadapan orang banyak, tetapi cukup dengan membuktikan kita menunjukkan etos kerja kita, kayak itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang akan menilai siapa sebenarnya diri kita. Pun sebaliknya, kalau kita tidak menunjukkan sesuatu yang baik, tidak menunjukkan etos kerja yang baik, maka orang pun juga akan menilai yang sedemikian. Maka semua tergantung dan terlihat terhadap apa yang kita lakukan di lingkungan pekerjaan tersebut. Insya Allah semuanya akan kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Itu saja mungkin Bu. Terima kasih Ustadz. Bagaimana Bu Nur? Maaf Ustadz, izin masih ada satu pertanyaan kembali dari Bapak Yosep. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, kita sudah niat bekerja dengan baik dan seluruh hasil kerja kita yang didapatkan bernilai halal. Tetapi lupa tidak membayar zakat penghasilan atau zakat mal sesuai nisabnya. Apakah zakat yang tidak dibayar bertahun-tahun sebelumnya merupakan hutang? Dan apakah zakat bisa dicicil dibayarkan setiap bulan? Mungkin itu pertanyaannya, Ustadz. Kalau berbicara zakatnya tadi sesuai dengan nisab dan haulnya. Maka itu zakat harta, zakat mah itu dibayarkan ketika sudah sampai pada haul nisab takarannya, kemudian haul itu sudah sampai pada tahun berjalan pada tahunnya. Maka kita hitung harta kita ketika kemudian sudah sampai takaran nisabnya, kemudian sudah 1 tahun berjalan, maka kalau sesuai sudah masuk pada ditunaikan zakat, maka harus ditunaikan. Jadi apa namanya, zakat harta itu dihitung dari sudah sampai pada haul dan nisabnya gitu. Maka ditunaikan setiap tahunnya. Ketika ditutup
atau dihitung harta kita yang berjalan, kemudian dihitung apakah sudah sampai pada kadar-kadar nisabnya, sampai atau tidak. Kalau tidak, ya tidak perlu ditunaikan zakatnya. Nah, bagaimana kalau lupa? Nah, yang namanya lupa kan nggak ada obatnya. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat pena malaikat dari setiap orang yang ketika seorang itu lupa. Jadi tidak akan dicatat menjadi suatu amal. Misalkan ini, eh, harusnya hari ini berpuasa, tapi lupa malah minum, lah itu maka batal nggak puasanya. Ketika dia ingat dia sedang berpuasa, maka biasa dia bisa kita lanjutkan setelah dia ingat. Nah, lupa itu kemudian diangkat pena malaikat itu dari seseorang karena dia lupa sampai dia sadar kan itu. Maka dia sudah mulai ngerti, paham, maka tunaikan saja apa namanya zakat tersebut. Tapi dengan catatan tadi, ketika zakat itu memang sudah sesuai dengan nisab dan haulnya. Terkait dengan apakah apa namanya eh, zakat mah itu bisa apa namanya dicicil, maksud cicil per bulan ya, per bulan karena sudah sampai nisabnya. Itu apa namanya yang saya pahami itu adalah ketika zakat itu dicicil sebelum nanti jatuh tempo 1 tahun berikutnya, itu maksudnya. Jadi misalkan harta dihitung sejak awal Januari, maka haulnya itu sampai kemudian akhir Desember, itu 1 tahun. Kemudian lupa selama 1 tahun itu tidak menunaikan zakat. Ini sudah dihitung sesuai dengan sudah sampai pada nisabnya dan sudah sampai 1 tahun. Kemudian di tahun berikutnya dihitung lagi, ada harta milik Januari, tahun berikutnya dihitung lagi. Yang kemarin belum ditunaikan, maka sebelum waktu jatuh tempo 1 haul itu boleh dibayarkan selama belum sampai 1 tahun berikutnya. Nah, itu maksudnya. Itu boleh ditunaikan ketika sudah ingat ada harta yang kemudian kemarin belum dizakati, tapi sebelum apa namanya, sebelum di akhir tahun haul di tahun berikutnya. Jadi selama tahun berjalan tersebut itu bisa ditunaikan zakat yang belum tertunaikan sebelumnya. Itu mungkin, Pak. Bagaimana Pak Yusuf? Hatur nuhun. Alhamdulillah sesi diskusi dan tanya jawab mungkin sudah selesai Ustadz. Jadi kesimpulan inti pengajian pada pagi hari ini dengan bertemakan dengan perbaiki niat bekerja dan bukan asal bekerja, bahwa niat dan caranya itu harus sesuai dengan ketentuan dan karena Allah Subhanahu wa taala yang bernilai ibadah ya Ustadz ya. Ya, Mudah-mudahan itu akan menjadi membawa keberkahan, wasilah serta kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. amin, ya Allah. Sebelum menutup acara ini, mohon izin Ustadz untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Ya. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk menambah keberkahan dan kebaikan insya Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد الشاكرين حمد ناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا يا رزاق يا جليل يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أجرنا من النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك الإذابة والبركة الفاتحة Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan untuk keterbatasan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Amin. dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu umur yang diisi dengan keberkahan, barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tentu Amin. dimudahkan, diteguhkan, diistiqomahkan kita untuk tetap dalam keadaan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjalankan setiap Islam, beramal soleh sebanyak-banyaknya sehingga kita semua insya Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Selamat fit dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon Amin. maaf, terima kasih hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah di penghujung acara, kami petugas pengajian pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak baik, kalimat yang tidak bermanfaat atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu yang kami hormati. Acara pengajian pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. alhamdulillah ya Wabillahi Rabbil. taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustadz. Mun sami-sami Terima hatur kasih Pak nuhun. Pras. Hatur nuhun sadayana. Sami Nuhun. atur nuhun. Atur nuhun. Ayo Terima sadayana kasih Pak assalamualaikum. Pras. Semuanya jazakallahu khairan katsiran. Nuhun, Pak Os. Nuhun, izin pamit. Mas Tuh. Ya, Mas. Ya, Assalamualaikum. Izin pamit, Mas. mangga Pak, mangga Pak Nin. Sehat Pak Nin. Ya. Mangga Bapak Ibu. Izin live dari ke semuanya. Assalamualaikum. Salam. Wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas.